majelis taklim. Nah, ini sebagai lambang jemaah majelis taklim Ihya Ulumuddin Desa Bumbil. Kita kami mohon kepada tilawannya. Kamera muka timbang. Habib datang. Siap sorot. Ini ya, selamat datang Habib Ali Zainal Abidin. Tafadhal, marhaban, ahlan wa sahlan. Silahkan masuk ke majelis kita. Wassalamualaikum Muhammad. Nah, banyak. Paman, 5.000 ada di mana? Nah. Barang telah. Nggih. Ada banyak ini. Nah. Itu bring. Nah. Ya. Ada di Bintalo. Ada mikrofon gak di luar kan? Mau jadi masuk suara. Ada dia masuk. Ada di mikrofon. Ada. Ini. Itu mikrofon. Itu kan dia ya. Ini masuk play. Tidak lah. Kita lo ada udah. Bisa bikin lagi nih dulu. Buka. Ayam dibuka kan nanti nah. Jangan. Nah, tahan tangan. Ini aku kira. Nah, ini udah orangnya. Nah, ada TV. Itu ada TV situ, ada. Ada deh, right. Ada timbangan orang dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah ini orang diberikan hari besar Allah bisa berelah lagi pada majelis ini dan mudah-mudahan insyaallah silaturahmi kita ini bikin sekolah insyaallah kita adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dengan silaturahmi ini membuat segala bala dan musibah dan mengabulkan hajat kita dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dan juga ini sebelum memulai daripada guru kita membacakan daripada kitabnya, ini ulun sedikit menyampaikan ulun membawa hadiah atau oleh-oleh daripada nasab Nabi kita Muhammad SAW min jihati abi wa ummi, dari jalur abahnya dan maknya. Kenapa barang karena sekarang lagi ribut masalah nasab. Supaya nggak bingung masalah nasab hubungan kita banget, mending kita menghafal nasab nama ayah dan daripada jalur ibu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan dicetakan gambar itu juga kita menempelkan daripada nama-nama paman dan bibi Nabi, nama-nama anak-anaknya Nabi, nama-nama cucu Nabi. Insya Allah dengan kita membaca terlebih bisa menghafal khususnya nasab abah dan mama daripada Nabi kita Muhammad SAW,
wasallam. Mudah-mudahan semakin dipantau penciptaan kita sama Rasulullah. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang terfokus menghafal keluarganya Upin Ipin. Jujur berat, liran Upin Ipin ibu-ibu benar gitu. Apalah jatuhkan opa, kak Ros itu. Giliran ditakoni siapa cucunya Nabi bingung, siapa anaknya Nabi bingung. Makanya kita tujuannya menghafal, terlebih kita memiliki daripada nama-nama nasab Nabi kita ini. Allah mudah-mudahan Nabi mencintai kita dan kita diakui sebagai umatnya, terlebih mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan insya Allah di mana salah satu riwayat daripada Al-Imam Nawawi Al-Battani di dalam kitabnya Nurul Dhalam menyebutkan bahwasanya kita sebagai orang yang beriman ini wajib, kalau si gunung nyambat, wajib untuk menghafal nasab bin jihadi abi wa ummi Nabi Muhammad SAW. Menghafalkan nasab Nabi dari jalur ayah dan bapaknya itu wajib, kata Imam Nawawi Al-Battani. Bahkan di dalam satu riwayat Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili Allah yarham, beliau mengatakan orang yang membaca bahkan menghafal, kata beliau, terlebih minimal indahu fi baiti mughar dalik, kata beliau, memiliki aja barang di rumahnya, maka insya Allah Allah akan memberikan kepadanya aminan minal makruhin, menjaga daripada segala hal-hal yang tidak baik, terutama untuk dirinya, anak dan istrinya, keluarganya, serta hartanya. Jadi kalau kita dipasangkan di rumah, insya Allah menjadikan suatu pengaman bagi diri kita, anak istri kita, harta kita, insya Allah dari segala keburukan. Tapi jangan cuma dibaca, Pak, dibaca, kalau bisa dihafal. Mungkin itu contohnya kayak di Habib Hasan, Habib Rasul. Kurang lebih contohnya kayak gitu. Nah, jadi sudah bertuliskan bahasa Indonesia aja. Nah, dipegang sini tuh. Jadi tak nyaman dia bacanya ini. Makanya kalau sekarang guru syukurlah ada alatnya, kalau membuat lagu biasanya ada gitu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, gitu tuh. Ada lagunya. Tujuannya apa? Supaya mudah menghafal. Insya Allah kita harapan tabarrukan, mengambil barokah daripada menghafal ataupun membaca dan memiliki nasab Nabi kita ini. Insya Allah kita semakin menambah rasa kecintaan kepada Rasulullah SAW dan Nabi semakin cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang hendak, mungkin sambil panitia bisa dibantu dibagikan hadiahnya, terlembarnya Rp100.000. Dan juga ulun minta sama pian, kalau pian Pak Bu sedikit tambahan, kalau berhadiah sama habaib, sama guru, sama ulama, jangan niatkan pernah dengan istilah akad atau jual beli, terlebih kalau di majelis. Kenapa, Bib? Karena gini, kalau sampean hadiah, itu hadiahnya bisa sampai niatkan buat kuitan dia. Sampai nih hadiah kayak hadiah baju untuk majelis, hadiah ini, baju, hadiah ini untuk Habib, mengambil hadiah gambar dari Habib. Niatkan untuk hadiahnya, ya Allah, saya niat buat kuitan ulun ya. Apalagi yang sudah meninggal, insya Allah mudah-mudahan dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu diklarifikasi, Bapak. Wah ini ya Allah, ini kan semakin ya Allah nih, yang 5.000 besar itu ini ya Allah. Soalnya lagu di rumah itu kan yang 10.000 besar itu hanya latihan, soalnya baik benar. Sekarang betul tuh. Ya 10.000 besar apa nggak perlu. Jadi insya Allah ada niat, apa yang dia niatakan insya Allah bakalan sampai, dan mudah-mudahan niat kita yang baik akan diterima yang baik juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang minta sampai dibagikan hadiahnya Rp100.000, mudah-mudahan jadi barokahnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan aja sambil dibagikan bagi teman kalian yang ingin memiliki, dipersilakan untuk mengambil, dan hadiahnya Rp25.000. Nah, itu hadiah lah, jadi bukan jual beli. Karena itu pun kita ada para
orang-orang yang di atas dari kita, itu dengan istilah hadiah, bukan sedekah, gitu ya Allah. Nah, jadi hadiah, dan niatkan tadi pahalanya untuk orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal dunia mendahului dari kita sekalian. Sambil pengumuman dulu lah. Jadi di sini ada tambahan pengumuman kepada para keluarga jemaah sekalian. Yang pertama, ini kami dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum Bumbil yang ada di samping kita ini, kami sampaikan kembali kepada keluarga sekalian, kami dari para asatidz rekan-rekan untuk menerima santri baru, anak-anak kita yang pertama sekolah sore Jumat, Sabtu, dan Minggu, gitu ya Allah. Nah, jadi silakan aja untuk dimasukkan walaupun masih sekolah SD ataupun sanawiyah dan tingkat aliyah. Itu 3 hari seminggu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian juga di sini ada lagi satu penerimaan santri baru, nang mukim, nang bermalam. Nah, ini kebetulan yang mulia Habib Anil Usman Al-Haddad sidin bagana di pesantren kita. Nah, jadi sini bagana di pesantren sini. Nah, jadi ingin kembali untuk meningkatkan kemajuan pesantren kita dengan memondokkan santri. Nah, jadi kepada keluarga sekalian, kalau ada anak atau cucu keluarga yang mungkin tamat SD, tamat sanawiyah, atau tamat SMA, aliyah, nah ini bisa sekolah atau memondok di pesantren kita di Raudatul Ulum Bumbil ini. Langsung nanti akan dibimbing, diajari oleh Habib Anil Usman Al-Haddad. Nah, jadi ini kita beruntung karena salah satu yang diwasiatkan oleh guru sekumpul, kita membuat hubungan dengan baginda Rasulullah dengan menjadikan guru di antara zuriat Rasulullah. Nah, berarti kita ada hubungan dengan Rasulullah. Nah, ini kesempatan emas bagi dia, ada anak, cucu, keluarga. Nah, dengan target ini 15 orang. Nah, jadi Habib 15 orang aja dahulu. Nah, insya Allah pendidikannya gratis. Nah, karena dipungut bayaran untuk SPP. Paling-paling enak makan minum bagaimana. Nah, cuma seandainya Allah menghendaki kalau bisa kita jemaah bertahan ini bergotong royong membantu
Nah, sekira-kira misalnya ada sampai 15 ini bisa gratis SPP dan makan minumnya. Namun pian akur melentok. Ya, itulah. Sebab ini kita membentuk generasi penerus perjuangan baginda Rasulullah. Cukup seandainya pian membentuk sekali majelis ini mungkin hanya secangkir beras. Jadi misalnya satu orang secangkir beras atau segenggam beras mengumpul orang 1000, insya Allah kawan menjamin santri 15 orang. Ya Allah. Nah, itu ingin harapan kita bersama. Mudah-mudahan kita kawan semakin memajukan pesantren Rasulullah inilah. Ingin jadi bagi yang ada berisi anak dan keluarganya menyiapkan dirinya, bagi kita jemaah anggotaan ini bergotong royong membentuk. Nah, misalnya apa berapa silahkan 1000, ingin misalnya 1000 dan yang membentuk dalam setengah bulan. Orang 1000 berarti 1.000.000. Nah, cukup orang 15 ini terjamin makan minum 1.000 rupiah aja biar 4 membantu sebulan. Tinggi amun kawan artinya kira-kira sehari 100 rupiah. Tinggi, nah menyisipkan waktu sehari 100 rupiah, ibarat beres sehari sejumput. Tinggi misalnya ya Allah. Nah ini demi untuk kelanjutan generasi kita mendatang dan meneruskan kita-kita yang sudah Tuhan nih. Nah ini insya Allah ini langsung Habib Anil Usman nanti memberikan bimbingan dan pelajaran kepada anak-anak kita tersebut. Nah jadi kepada keluarga secepatnya kalau ada anak-anak cucu keluarga tadi untuk diarahkan masuk ke pesantren kita. Mendaftar saja kepada saja. Nah jatah 15 orang dahulu. Nah sebelum sayung itu kalau ini insya Allah. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita itu sebagai santri dan juga sebagai anggota majelis taklim di sini ya Allah untuk meneruskan perjuangan. Ada belum sudah Tuhan ya, mungkin kemungkinan tak ada lepas juga mungkin. Nah sekira-kira majelis kita ini jangan bermatian sampai hari kiamat. Mungkin itu ya Allah harapan kita nih, hampir kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dan seterusnya. So ini harapan kita dan mohon doa kepada jemaah saudara kita. Nah baiklah kita mulai pengajian kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru agama, para habaib yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus yang pertama guru kita Ayahanda pengasuh pondok pesantren Rasulullah yang walaupun dengan keujuran sidin tetap sidin masih bisa hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, seandainya kita yang hidup berbentuk. Nah ini alhamdulillah sidin bisa untuk hadir di majelis kita yang tentunya ini memberikan suatu tambahan keberkahan dan rahmat kepada kita sekalian dan juga para juriat Rasulullah. Alhamdulillah hari ini kiri dan kanan ulun didampingi para juriat baginda Rasulullah. Nah, sangat bahagia, sangat senang kedatangan para juriat ini. Habib Ali Zainal Abidin,
Habib Asliah Nur, kemudian Habib Andil Osman Awada, Habib Hasan, Masya Allah. Dari mana aja? Keluar ada Bapak? Keluar. Juga. Alhamdulillah. Mungkin film pertama sinilah. Nah jadi alhamdulillah pada hari ini beberapa orang utusan dari zuriat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, yang tentunya ini akan menambah-nambah rahmat serta keberkahan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah waktu sekarang di dunia, dan juga dikumpulkan Allah kaina di akhirat di dalam surganya Allah bersama para habaib, bersama para datuk beliau baginda Rasulullah SAW, dan seluruh jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita halaman 33 yang ke-6, judulnya tawakal. Tawakal. Nah, ini wasiat yang ke-6 ialah tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada Allah di tentang rezeki dan kehidupan. Nah, ini yang paling utama. Tawakal inilah perkara rezeki kita, perkara kehidupan. Nah, karena illa 'alallahi rizquha, tidak ada daripada binatang yang meletak di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Kada ada binatang yang meletak di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Walaupun saikong itu ya Allah nggih kada ada. Samuaan dalam jaminan Allah. Jadi kita ini berusaha ikhtiar itu secara syariat, itu yang Allah disuruh. Nah, namun untuk tawakal ini modalnya itu tauhid. Tauhid keimanan kita yang pertama tadi perkara rezeki samuaan itu adalah dalam jaminan Allah. Yang kedua, kita memandang yang berlaku di alam semesta ini samuaan adalah perbuatan Allah, wabil khusus nang memberi kita rezeki. Nah, supaya kita dapat rezeki, Allah ulahkan sebab lawan kita. Jadi ada sebabnya, sebab nang dijadikan Tuhan juga. Misalnya berdagang,
nang maulahakan kita kawa bedegang itu Allah Ta'ala juga. Nang menjadikan barang dagangan kita tuh Allah Ta'ala juga. Nang menjadikan orang menukar dagangan kita itu Allah Ta'ala juga. Nah, jadi semuaan itu hakikatnya berlaku perlakuan Allah kepada diri kita, sehingga sampailah rezeki kepada kita. Ya Allah. Orang berdagang, seandainya kadeda nang nukar adalah dapat duit kadeda. Nah, orang nang nukar itu nang membuka akan hatinya hendak menukar barang anu kita Allah Ta'ala juga. Jadi artinya Allah nang mendatangkan rezeki itu kepada kita. Nah itu seandainya kita pandang jalan usaha tadi ya Allah lah. Nah, jadi kada semata-mata itu usaha nang mendatangkan rezeki, itu hanya sebab saja itu ya Allah. Kita pandang hanya sebab. Nah padahal Allah Ta'ala memberi kita rezeki bisa saja juga tanpa sebab. Nah itu ya Allah. Cuma karena makam kita, makam kasab, makam usaha untuk mendapatkan rezeki menjalani sebab berusaha. Lain karena ada orang makam tajrid. Nah orang nang diberi Allah rezeki tanpa melalui sebab. Ada juga itu ya kalau cuma jarang-jarang. Nang kaya inggih ini cerita kai kita di Lungawang, Tuan Guru Haji Kadri. Nah beliau itu sudah ke makam tajrid ceritanya ya kalau perkara rezeki nih. Nah ini yang biasanya juga ditawasuli oleh Habib nih. Kiai Haji Muhammad Kadri bin Haji Taris ngaran sidin lah. Nah hidin itu sampai kepada makam tajrid. Rezeki tanpa melalui usaha itu ya Allah. Nah seterusnya kata Al-Alamah As-Suhaimi rahimahullahu ta'ala, memandang rezeki daripada usaha itu adalah kufur atau kafir. Bahaya ganal kalau lah. Memandang rezeki daripada usaha itu adalah kufur. Karena tadi nang memberi rezeki itu Allah, bukan usaha. Jadi di sini kita bujurakan dahulu tauhid kita atau keimanan kita. Rezeki datang dari Allah. Usaha ikhtiar sebab hajat. Nah itu ya kalau lah. Jadi memandang di sini istilahnya ma'iktikatkan rezeki itu dari usaha. Nah ini bahayanya ganal ya Allah. Maksudnya hendaklah kita menilik bahwasanya rezeki yang kita dapati itu pemberian Tuhan. Meskipun dengan sebab usaha kita. Ya Allah. Untuk pemberian atau pemberian dari orang lain. Nah itu zahirnya haja. Jadi ada juga di dalam Al-Quran itu dalilnya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ajar ya Allah. Apa saja dengan kamu itu daripada nikmat maka datangnya dari Allah. Artinya pemberian Allah. Nah di sini. Jadi misalnya kita kada berduit. Nah kada berduit. Kayak apa supaya berduit? Nah berusaha. Nah berusahanya apa? Ambil pahat, tolak, ke tengah getah. Inggih noreh. Kalau Allah Ta'ala memberi rezeki liwat menoreh. Nah noreh poteki getah
Akhirnya bawa ke tukang tukar, timbang, jual, dapat duit. Nah, berarti Allah memberi kita duit liwat sebab menoreh. Ada juga nang hendak mencari duit, tulak ke pasar. Tulak ke pasar membawa nyior. Jual nyior, dapat duit. Mudah-mudahan Allah memberi duit liwat berjual nyior. Ada juga tulak ke pasar membawa pisang. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki liwat berjual pisang. Nah, jadi artinya ketika kita menerima rezeki itu jelas nampak ingat di dalam hati bahwa yang memberi rezeki ini Allah. Bisa juga Allah hendak mengingatkan kita nih, kita lupa hati, tulak ke pasar bawa pisang, hendak saja menunggu orang kadedenang hendak betakunnya menukari 2 jam, kada ada juga 3 jam, kada ada juga direwa-rewa orang toh. Nah, timbul hati-hati, ya Allah, apa yuakan pisang ulon. Nah, nih Allah mengingatkan hati kita kayak itu dahulu bisa. Lagi tulak kada ingat-ingat lawan Allah Ta'ala. Pokoknya hari ini aku cair membawa pisang ke pasar. Nggih, sekalinya kada di sapa-sapa orang 2-3 jam timbul dari hati, ya Allah, payuakan pisang ulun. Nah, hanyar ingat lawan Allah Ta'ala, ya kalau lah bisa juga Allah mengingatkan kayak itu. Nah, bila Allah ingatkan itu tanda orang-orang yang disayangi Allah. Itulah bila lupa salawasan, nah berarti Allah lupa juga. Karena apa? Karena kita berpaling dari Allah, Allah berpaling juga dari kita. Itu ya Allah. Napa orang itu inggih kada tahu betul Tuhanan, tapi berdagang payung benar. Sampai yanggin kada, inggih berusaha sukses. Nah, kita jangan terpedaya. Itu adalah istidrat, lanjuran dari Allah Ta'ala. Coba hapian bubuhan kafir sugi-sugi, ya Allah, orang-orang kafir kadang-kadang bubuhan Cina toh, bus-bus perusahaan macam-macam, kada tahu di Tuhan, kada tahu sembahyang, kada tahu majlis ta'lim, tapi sugi-sugi. Itu kita jangan terpedaya. Itu adalah istidrat, lanjuran Allah Subhanahu wa taala yang membuat semakin jauh daripada Allah Ta'ala sampai kena ke akhirat jauh dari Allah, bahkan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jangan berpedoman masalah itu. Kadang-kadang ada orang buhannya tuh kada sing sembahyangan jar usaha pindah nggih sukses hasil rame-rame aja. Malahan kita nih nang sembahyang terus pindah sempit, pindah ngaleh, lalu akhirnya pihak sembahyang juga. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala, ya kalau lah. Nah, kita jangan tertipu. Nah, jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Nah, itu dahulu nih. Walaupun kena usahanya macam-macam, itu ya Allah. Jadi mungkin bisa kita robah di hati tadi. Nggih, ketika kita hendak mencari rezeki, nggih aku tulak ke pasar. Kalau Allah memberi rezeki aku lewat pasar. Aku tulak ke tengah getah. Nggih, kalau Allah Ta'ala memberi aku rezeki lewat menoreh. Nggih. Nah, jadi supaya artinya di situ langsung hati kita nih ke Allah Ta'ala masalah rezeki. Nah, cuma ada juga nang besalang menerima hanya ingat lawan Allah. Ada juga Bang. Lagi tulak subuh ke tengah turihan kada ingat lawan Allah. Nggih, toreh kaina bepotek belum ingat ham lagi, terus kaina berjual
imbah bejual cair hanyar ingat. Wah. Ada juga nang bagus nito sebelum tolak ingat hendak menoreh. Hendak menoreh. Alhamdulillah Allah masih memberi umur. Alhamdulillah Allah sihatakan. Seandainya aku gering kada kawa tolak menoreh. Kawa berjalan ingatakan Allah nang melangkahkan kaki. Kawa menarik mana pengarannya toh? Menyusuk kah? Menoreh tadi nih kisahnya. Nah, ingatakan nih siapa nang menolongi? Keluar getahnya. Siapa nang mengeluarakan? Ingatakan terus. Kaina kawa beputik. Siapa nang menolongi? Sampai kawa berjual, sampai dapat duitnya. Siapa nang memberi? Oh, itu terus nang kita ingat. Variannya kawa ya kalau lah. Sampai kain ditukarakan ke makanan. Lalu kita makan. Siapa nang memberi nikmatnya ini? Kawa mengunyah, kawa menelan sampai ke parut timbul kanyang. Siapa nang menganyangakan? Setelah kanyang, awak kuat gagah. Siapa nang menggegahkan? Itu nikmat. Nah, kita syukuri pakai nikmat Allah ini tadi, kuatnya awak kita ini tadi beribadat. Pakai untuk taat, pakai tulak ke majlis taklim. Berarti kita mensyukuri. Itu yang Allah. Karena hakikat syukur itu adalah nang pertama ilmu, nang kedua hal, nang ketiga amal. Ilmu tahu pinandu nang memberi nikmat ini adalah Allah. Hal senang hati kita dengan Allah yang memberi, senang hati dengan nikmat yang kita terima. Amal kita gunakan nikmat tadi kepada taat. Nah, ini hakikat syukur itu ya Allah. Ya, supaya lengkap. Untungnya mengucap alhamdulillah itu ya Allah, memuji Allah karena Allah yang memberi nikmat. Makanya ketika kita berbicara nikmat disuruh kita lidah mengucap alhamdulillah itu ya Allah. Karena apa? Karena nikmat tadi pemberian Allah. Makan kanyang parut alhamdulillah, karena nang memberi makanan Allah, nang menganyangakan Allah. Lalu kita alhamdulillah. Awak garing, kada kawa kemana-mana, besuntik, sihat, alhamdulillah. Karena siapa nang menyihatkan? Allah. Kada ubat. Ya kalau ini syariat mengajarkan kepada kita. Jadi pernah Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, Rasulullah bertakun, kaifa haluk, bagaimana keadaan engkau? Baik wahai Rasulullah, khair, baik. Ditakuni pulang oleh Rasulullah, kaifa haluk, bagaimana keadaan engkau? Baik wahai Rasulullah. Nang ketiga bertakun pulang Rasulullah, kayak apa keadaan engkau? Alhamdulillah khair. Nah, ujar Rasulullah, ini nang kau cari. Nah, jadi kita kadang-kadang ya Allah pakai handphone biasanya. Kayak apa keadaannya? Sihat saja, ujar. Bagus saja. Nah, itu tertinggal alhamdulillahnya. Karena ketika kita ingin mengucapkan sihat, sihat itu siapa yang memberi nikmat? Allah. Nah, jadi disuruh didahului dengan alhamdulillah sihatan saja sabarataan. Alhamdulillah baik-baik saja keadaan kami berataan. Alhamdulillah salamatan saja. Misalnya tulak ke Banjar, sampai ke Banjar di handphone. Kayak apa teh di perjalanan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sampai. Nah ini nih, mudahan kita kawak mamalakan nih.
nggih ajaran Rasulullah kayak itu ya Allah, supaya kita tuh terhubung lawan Allah Ta'ala. Jangan lupa, jangan memandang kekuatan diri kita yang bisa memberi nikmat, yang bisa menyampaikan hajat ya Allah. Nah, jadi di sini modal utama untuk tawakal lawan Allah Ta'ala, ilmu tauhid gitu ya Allah. Coba kalau kita membaca di dalam kitab Syairus Salikin bab tawakal, nah itu Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Samad Palimbang itu ya Allah mengarang. Nah, Sidin pertama membahas tauhid, panjang lebar dahulu perkara tauhid, sampai kepada tauhidul af'al dibahas Sidin di situ. Artinya nang berbuat di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala termasuk nang menjadikan kita kawa berusaha, kita kawa mencari tadi itu af'al Allah. Allah nang menjadikan kita kawa berdagang, Allah nang menjadikan kita kawa bahuma, Allah nang menjadikan kita kawa bakabun. Di situ dahulu asal muasalnya. Nah, sampai kita dapat memetik, Allah yang menghidupkan tanamannya, Allah yang menyuburkan, Allah yang menjadikan berbuah, Allah yang menjadikan kita kawa memetik. Semuaan pandang af'al Allah Ta'ala. Nah, itu sempurna kayak tawakalnya. Kadang waktu memetik haja pang, memandang ini rezeki Allah, tapi mulai kita bertanam itu ya Allah, mulai kita menanam ibarat kayak kabun tadi, ibarat kayak bahuma. Nah, di situ pandang semuaan ini perbuatan Allah yang berlaku pada diri kita, yang menjadikan kita kawa berusaha. Nah, ini. Nah, jadi tadi hendaklah kita menilik bahwasanya rezeki yang kita dapati itu pemberian Tuhan, meskipun dengan sebab usaha kita atau pemberian dari orang lain. Nah, sebabnya macam-macam. Nah, kita ini kada lepas daripada sebab musabib. Itu ya Allah. Ujar Nabi ya Allah, kullu syai'in syababun, tiap-tiap sesuatu itu ada sebab. Nah, jadi kita hendak dapat duit bersebab, hendak kanyang bersebab, hendak berenang bersebab. Jalani sebabnya dahulu. Kada kawa ya Allah beri duit, tapi sebabnya kada dijalani. Ya Allah beri ulun anak, berdua 10 tahun minta anak tapi kada kawin. Nggih. Sebabnya kada dijalani. Habib beranak mana Habib? Satu aja Habib hanyar. Nggih. Nah, istri satu aja hanyar. Nggih. Jadi Habib ini mulai bujangan dulu sudah kesini rancak hadir yang lebih lah, sampai Habib ini kawin. Nggih. Cuma belum membawa ke sini Habib nih istri anak. Hah? Adakah pernah dulu? Belum nah. Nah, alhamdulillah kita tergabung lawan juriat Rasulullah takumpul. Inggih ini satu nikmat yang sangat besar lah. Inggih nikmat yang kenal benar kita. Inggih. Nah, Habib Anil nih. Ini sudah berdampingan lawan kita. Nah, ini kita syukuri nikmat Allah Ta'ala dengan tujuan kita untuk menyenangkan hati Rasulullah, supaya Sidin senang, supaya kita dapat syafaat beliau kaina di akhirat, karena kada ada nang lain syafaat yang kita harapkan. Inggih itu syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ujar Rasulullah kada mengharap kepada kalian balasan. Ada kan tuh hadis Rasulullah. Padahal jasa Rasulullah kenal benar on kita. Cejangan Rasulullah kadada kita. Cejangan Rasulullah kadada alam semesta.
Cejangan Rasulullah kita kada beriman. Cejangan Rasulullah kita kada Islam. Cejangan Rasulullah kita kada makrifat, kada kenal dengan Allah Ta'ala. Cejangan Rasulullah kita kada bakal ke surga. Jasa Rasulullah kenal benar. Aku kada mengharap balasan dari kalian menjadi Rasulullah, tapi aku meminta engkau berbuat baik kepada juriatku. Nah, ini yang diminta oleh Rasulullah. Nah, inilah kita kesempatan ya Allah untuk berbuat baik kepada juriat-juriat Rasulullah, membalas jasanya Rasulullah. Itu ya Allah. Nah, tadi sebab lah. Jadi ada sebab, ada musabab, ada musabbib. Nah, kita hendak dapat duit, rezeki nih, bersebab. Sebabnya tadi berdagang, itu sebab. Kemudian setelah kita lakukan jalani sebab berdagang, nah lalu timbul musabab. Musababnya dapat duit, dapat rezeki. Nah, ini jangan hingga sini aja tamandak, tapi ada nang di atas musabbib. Nah, musabbib ini orang nang menjadikan sebab, orang nang menjadikan musabbib. Artinya orang nang menjadikan kita kawa berusaha, orang nang menjadikan kita dapat duit. Siapa orangnya? Allah. Nah, ini musabbibnya nih, nang behano kalumpanan. Hingga dua nih aja nih. Berkat aku berusaha rajin, sungguh-sungguh, aku sugih, aku banyak duit. Habis, nah timbul kaina nang memandang diri teh, nang menghasilkan rezeki. Maka di sini tadi ujar Al-Alim Al-Alamah Suhaimi, memandang rezeki daripada usaha adalah kafir, kufur. Nah, bahaya ganal kalau. Jadi kita nang tiga ini tadi, sebab silahkan jalani hendak dapat duit, berdagang, berkabun, berhuma, jalani aja sebab. Nah, musababnya iya nang kita terima, dapat rezeki, dapat duit. Jangan lupa musabbib Allah. Allah yang menjadikan kita kalau berusaha, Allah yang memberi rezekinya. Nah, ini yang kita pandang, ini yang kita tawakali, nah, yang kita syukuri. Habis satu CR-nya, wa tawakkalan mutajarridan fi rizkika siqatan bi wa'di rabbi akrama mubdila. Bertawakallah kepada Tuhan pada rezekimu sedang engkau bersendiri. Nah, jadi ada kainan tawakal orang nang hidup saurangan, ada tawakal orang nang hidup bini beenak, keluarga. Nah, itu ada perbedaan sedikit. Nah, ini mumpung kita ada kehadiran Habib Ali, nah kita mintakan lagi nggih tawas ya, walaupun sebentar. Nah, ini tabarukan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad كمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود
سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi segenap para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para asatidz yang berhadir di tempat ini, dan kepada segenap hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhusu bidzikir kepada khadimul majlis kita, sahibul bait, Tuan Guru Abdul Syukur, mata'anallah fituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, Allah kabulkan hajatnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan kepada khususnya relawan-relawan majelis yang selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berkhidmah, yang insyaallah kita semua, khususnya kita yang dihadirkan oleh Allah di tempat ini, dengan hadirnya kita menjadikan satu pertanda Allah ridha kepada kita dunia wal akhirah, dan insyaallah kita selalu ridha dengan segala keadaan Allah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ulun kada berpanjang lebar jua nggih, Bu. Oi. Jangan guring yang belakang, ulun nanti guring. Pak, oi. Guring enggak sudah? Namun guring sudah Bang, sudah langsung doa aja nggih. Kada belawasan insyaallah jarum panjangnya di 4 tuntung sudah nggih. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tadi sudah disampaikan ilmu-ilmu yang luar biasa disampaikan oleh guru kita, sebagaimana kajian yang beliau sampaikan tentang bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh." Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya kita ini kadang penyakitnya amun urusan yang lain, urusan sehat, apalagi para perokok nih. Itu tawakal benar, Bang nggih. Dipadahi merokok membunuhmu, kada diherani. Berokok mati beb, kada berokok mati jua. Tawakal gitu. Orang tawakalnya kuat para perokok ini kan gitu. Sama kayak ibu-ibu, pokoknya urusan selain daripada urusan harta biasanya orang tawakal. Giliran urusan masalah duit, nah jangan dikisah sudah. Artinya memang kelemahan kita nih Pak lah urusan masalah duniawi. Makanya ulun teringat salah satu kajian daripada Al-Habib Jamal bin Thaha Ba'agil Malang. Beliau pernah menyampaikan suami waktu zaman itu kuda. Kalau enggak kuda unta. Artinya belum ada lagi PCE, NMAX itu belum ada, Honda Beat itu belum ada, Bu. Dan dia kehabisan semua hartanya di tempat gawean tadi kan terbakar. Dan kebetulan satu-satunya kendaraan yang dia punya, kudanya tadi ini juga hilang. Singkat cerita dapat ujian luar biasa. Frustasi, depresi seorang suami ini. Maka dia bingung mau datang kemana. Sudah dibawa ibadah tapi ibadah nggak tenang. Dibawa sholat, sholatnya nggak khusyuk. Pada intinya bingung. Maka salah seorang kawannya berkata, "Wahai fulan, wahai suami, pergilah engkau ke rumah Syekh Umar Bamahromah. Dia kan seorang alim, seorang yang berilmu. Coba pian minta nasihat sidin. Barangkali dikasih solusi yang terbaik." Singkat cerita si suami datang ke rumah Syekh Umar Bamahromah. Sampai di sana belum dikisahkan, Syekh Umar Bamahromah sudah tahu. Orangnya mukasyaf. Orangnya memiliki kelebihan bisa melihat daripada apa yang nggak bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Jadi sebelum datang Syekh Umar Bamahromah sudah tahu. Pian lagi banyak masalah, pian habis kebakaran tokonya, gawian pian sudah habis, harta pian habis, kendaraan pian juga hilang. Bingung si suami, oh my, sakti bener ini orang kan gitu nih kalau kita. Singkat cerita, Syekh Umar Bamahromah berkata, ada perlu apa ke sini? Saya ini Syekh ada keperluan, amun bahasa kita nih, ulun nih guru, hendak baelang kuada pian, hendak minta saran, minta nasihat. Kayak apa jalan keluar supaya ulun menghadapi masalah ulun? Sidin mengeluarkan mancis, korek, entah wallah itu kibrit atau wala'ah, enggak tahu itu koreknya korek begini atau korek kayu. Singkat cerita dikasih korek.
Bingung si suami ini, maksudnya ini apa ini wahai Syekh? Ini korek, ini kibrit kamu pakai untuk membakar rumahmu. Rumahmu dari kayu kalau. Kok tahu orang ini? Berkata si suami, loh saya ini cuma tinggal punya rumah loh. Masa rumahnya mau dibakar juga? Ya terserah pian. Percaya kalau memang pian memang minta nasihat ulun cuma satu. Bakar rumah pian. Kata si suami tadi, Bu, mending pian bakar ulun aja jangan rumah ulun, sekalian ulun dibakar aja sudah. Kata si Umar Roma, terserah pian mau menjalankan atau enggak terserah. Dibawa, mancisnya dibawa, si korek ini dibawa sama si suami. Pulang ke rumah malam-malam bingung Pak, sambil mau guring kayak apa, dibakar nggak gitu. Tapi si suami yakin karena tahu ini Syekh Umar Roma kasafnya luar biasa. Yakin enggak, pas tengah malam sudah masuk di sepertiga malam, dia sholat, diambil wudhu, setelah sholat dia yakin bakalan bakar rumahnya. Dibakar Ustaz, dibakar ini rumah sampai rumah tadi kebakaran. Tetangga-tetangga yang ada di tetangga beliau langsung keluar semua ngambil banyu madamkan api tadi, termasuk keluarga si suami ini keluar. Ternyata si orang suami ini memiliki 3 anak putri. Akhirnya namanya orang kebakaran, Bapak nggak siap-siap. Mana ada orang kebakaran siap-siap kan gitu. Jadi si anak perempuan yang biasanya tertutup, pakai cadar, pakai pakaian yang tertutup, nggak sempat, cuma ngambil kerudung gitu aja keluar karena rumahnya kebakaran. Singkat cerita sudah rumah padam, habis rumah ini, tinggal sisa mungkin ada lemari yang tersisa atau mungkin apa. Intinya barang-barang yang nggak berharga. Maka si istri berkata, ya Allah, kayak apa Pak lah ujian kita berat benar. Udah gawian habis, kendaraan hilang, rumah juga terbakar. Maka si suami berkata, wahai ibu, wahai kekasihku, wahai adinda, nah, dirayu dulu Bu, kan gitu. Pokoknya kalau suami pian suka merayu hati-hati. Berarti suami pian punya salah sama pian itu. Kalau udah orang laki suka, oh sayangku katanya beliau, sesungguhnya aku yang membakar rumah kita. Kaget istri.